Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal mencampurkan ATF ke oli mesin atau ATF ke menggunakan ATF sebagai engine flush. Jadi kemarin kan penulis buat video tentang oli transmisinya motormatik. Nah, kemarin penulis menjelaskan soal nggak bagus mencampurkan menggunakan ATF untuk motormatik karena dari sisi pengguna dari sisi fungsi ATF itu beda dari sistem transmisi ya. Dan penulis juga sebutkan soal ketidakkompatibilitasnya ya. Penulis nemu sumbernya, tapi ternyata ATF itu kompatibel dengan oli mesin. Yang enggak kompatibel itu adalah gear oil. Tapi penulis nggak tahu gear oil mana yang dimaksud, apa termasuk gear oilnya otomotif atau gear oilnya di industri. Yang jelas gear oil disebut berbasis asam yang automatic transmission fluid atau oli mesinnya itu berbasis basa. Nah, mencampurkan keduanya memang akan menghasilkan garam ya, salt ya. Kalau dicampur akan menghasilkan kalau kecampuran oli akan menghasilkan sludge. Jadi mencampurkan yang beda fungsi itu harus hati-hati. Jadi untuk untuk pencegahan ya sebaiknya dipakai engine flush saja ya dulu. Kalau misalnya mau rencana pakai oli gear, oli transmisi mobil atau amannya itu sebaiknya dipergunakan sebagai engine flush. Jadi dipakai 100 km terus di drain, pakai lagi 100 km terus di drain. Jadi tetap sebagai untuk amannya itu, kalau ya kita nggak tahu ya pabrikan itu ngasih oli transmisi itu oli mesin juga atau enggak ya. Soalnya kan encer toh oli transmisi matic yang dijual pabrikan itu kan encer. Kira-kira ya kayak setara 10W30 gitu ya. Rasanya untuk amannya kalau mau pakai oli mobil jangan langsung sekali pakai terus digunakan hingga ribuan kilometer. Penulis sarankan pakainya hanya 100 km dulu untuk beberapa kali,
Kalau pingin aman banget, yang pertama 100, yang kedua 500, gitulah, anggap aja gitu. Karena ya di Noria atau Machinery Lubrication menyebutkan kalau dasar sifatnya, keasamannya beda, bisa menimbulkan reaksi, dan kemudian ya reaksi ini akan menghasilkan sludge. Jadi untuk amannya gunakan prosedur engine flush dulu ya, tapi ya harus tetap sama, jangan pakai yang lain-lain, jangan pakai minyak tanah, jangan pakai apa ya, pokoknya yang jangan beda-beda lah. Kalau yang murni tanpa aditif, anggap saja seperti minyak goreng mungkin boleh ya, karena kan nggak ada aditifnya. Minyak goreng itu kan cenderung netral ya. Terus nah, di saat penulis cari referensi ini nemu bahwa ternyata banyak ya di luar negeri itu menggunakan ATF, Automatic Transmission Fluid, cairan transmisi otomatis itu sebagai engine flush. 20 minutes on idle. Brand new fluid from Toyota, but it doesn't matter, any fluid. And then this one, holy shit. Beda dari engine flush biasanya yang dicampurkan di oli mesin terus dibiarkan jalan. Kalau pakai ATF itu full ya, di 100% kan, oli lama di drain, pakai ATF terus diputar-putar. Dilihat kan kemudian hasilnya sangat hitam. Nah, tapi gini ya, apa benar hitamnya itu karena kotorannya lepas? Soalnya kok gini, semua yang melakukan engine flush itu hasilnya pasti hitamnya kelam gitu loh. Nggak pernah yang misalnya anggap aja kalau mesinnya lagi bersih maka engine flushnya bening gitu, nggak pernah. Jadi semuanya itu kotor semua. Aneh toh. Jadi nggak peduli siapapun yang melakukan, baik mobilnya lama, mobilnya baru, itu pasti hasilnya hitam. Iya, memang kalau hitam itu ada kemungkinan karena membersihkan kotoran. Tapi lihat aja contohnya yang terjadi pada motor penulis itu. Oli 400 km udah hitam, itu nggak normal. Tapi apa yang terjadi? Jadi motor NMAX ini 400 km semua oli sudah hitam. Hitam dan nggak layak pakai. Apa di mesin penulis ada kotorannya? Ya masa ada kotorannya loh, motor baru loh. Kotoran dari mana? Nggak mungkin lah ada kotoran itu. Oh, motor baru Pak. 400 km itu 400 ya motor masih umur 1000 km, masa ya sudah banyak keraknya sih. Ya kalau motornya penuh umurnya misalnya 40.000 km, terus pakai dikasih engine flush terus jadi hitam, oke, itu normal. Tapi kalau misalnya oli ya, oli mesin ya, yang masih baru nyis,
umurnya masih ribuan kilometer. Ya masa sudah berlumpur? Ya enggak lah. Oh, mesin masih baru dirakit, terus dikasih oli. Lumpurnya dari mana? Penumpukan sampah olinya dari mana? Ya wis sejelek-jeleknya oli Yamaha lah. Masa sampai separah itu sih? Iya, memang oli Yamaha itu di bawah standar, nggak layak pakai. Tapi ya nggak separah itu. Iya memang oli lain kayak Mesran B40, kayak Prima XP itu 400 km nggak separah Yamaha. Tapi kan Yamaha ada perlindungannya juga. Nah, pengalaman dengan Yamaha ini yang bikin penulis ya wis, untuk bahasan lain. Itu penulis lihat motor Matic Honda ADV bula plastiknya, aduh elek pol. Motor umur berapa sudah bula itu ya, plastiknya nggak berkualitas plastiknya. Untung nggak beli ya, sempat kepikiran tapi ya wes untung nggak beli. Terus ya, pengalaman dari NMAX ini membuat penulis ragu apa bener ATF itu membersihkan. Jangan-jangan hitamnya itu bukan karena olinya membersihkan kerak, bukan karena ATF-nya membersihkan kerak, tapi karena ATF-nya itu oksidasinya nggak bagus. Jadi ada yang bongkar gitu ya, memperlihatkan dia bahwa kerak-kerak yang lama, yang sampah-sampah oli yang nempel di mesin itu nggak hilang, tetap nggak hilang. And here's what it looks like under the valve cover. It's all black and tarnished. And here's a look underneath the oil pan. It's actually not too bad. There's nothing really clogging up the oil screen pickup or anything. Even the inside of the oil pan's not too bad. I don't see any built up sludge or metal particles floating here. And pour 4 or 5 quarts in. And now we're draining out all that old transmission fluid from the oil pan. And here I've got the valve cover popped off after the automatic transmission fluid flush. The front cover itself looks a little bit better, but the engine itself doesn't seem like there's much difference. It's still pretty black in here. Got a lot of tarnish and a lot of the metal components. Even some of these components here where there's some deposits. If I use my wife's old toothbrush here, I can try to scrub them off, but they're not really coming off, and I don't really see a visual difference up the top here. And here's a look at the engine oil pan after the transmission fluid flush. Now visually it doesn't look that much different than before the flush, but if I come in with my wife's old toothbrush here, I notice that a lot of this stuff tends to dissolve when I just give it a quick scrub. So I feel like maybe the transmission fluid is in fact doing something to break down some of those deposits. Now I don't see any solid particles of sludge or anything sitting inside the oil pan, so it hasn't dissolved enough to actually put chunks of sludge down into the oil pan. Jadi masih ada. Jadi sampah-sampahnya itu masih ada. Aduh loh, lihat. Itu 24 berarti tahun lalu ya. Plastiknya loh. Bula. Jadi kelihatan nggak bagus. Padahal perasaan plastik kalau yang punyanya NMAX itu nggak kayak gitu ya. Motor mahal-mahal tapi kualitas plastiknya jelek ya. Lah ya itulah salah satu kritikan penulis ke Honda ADV, kenapa waktu baru itu bagian plastiknya nggak dicat. Nah, penulis isi bensin dulu. Penulis lupa tadi udah sampai mana. Jadi yang udah penulis jelaskan kayak tadi, kayaknya kan hitam itu belum tentu karena
dibersihkan. Terus sudah ada yang menunjukkan bahwa pakai ATF itu kerak-keraknya nggak hilang. Terus dia juga ngomong ternyata ada bagian mesin yang kelihatannya mudah rontok gitu ya. Orangnya menyimpulkan mungkin ATF-nya yang bikin kotoran jadi mudah rontok. Tapi kalau penulis nyebut lain, bisa jadi itu adalah kotoran baru yang dihasilkan oleh ATF. Jadi karena ATF-nya itu sebenarnya nggak layak jadi oli mesin, sehingga ATF itu jadi mudah hitam. Ya seperti bedanya Yamalup Supermatic dengan Mesran B40 lah. Mesran B40 itu lebih tahan, lebih bagus olinya, sehingga waktu dipakai itu memang hitam, tapi enggak separah ketika pakai Yamalup Supermatic. Kalau pakai Yamalup Supermatic itu sampai kelihatan encernya. Kalau yang Mesran B40 enggak begitu parah encernya. Nah, terus itu wis. Jadi kerak-kerak masih ada utuh, banyak, nggak dibersihkan sama sama ATF-nya. Terus ada Project Farm ini kalau melakukan eksperimen kadang ekstrim ya, nggak sesuai pakem, kadang ngawur. Contohnya waktu nguji kapur barus, pemakaian kapur barus di bensin, dicampurkan ke bensin kan, katanya nambah tenaga. Itu nyampurnya nggak karu-karuan, itu gendeng ya. Kalau kan dosisnya kapur barusnya cuma sedikit sekali gitu kan, yang disarankan itu paling ukuran secuil kuku gitu ya. Ini enggak, sama Project Farm diluberkan, masukkan banyak sekali gitu, utuhan lagi. Okay, I've been shaking this jar of gasoline and mothballs for quite some time, and it's done a fairly good job of dissolving, but there's still some particles of mothballs inside the container. So I'm just going to dump it in there and see if this thing is going to run, or if this is going to clog up the carburetor and cause it to stall. Okay, as you can see, the fuel tank is totally empty. The engine is stalled and will not restart. Looking inside the carburetor, I can see a lot of white material, obviously mothball material. So anyway, this mothball did not improve performance. In fact, it seems to have caused a significant issue with the way this engine. Langsung masukkan ke bensin ya, hasilnya ya wis bagian dalamnya karbu itu sampai putih-putih semua, nggak jelas tuh ya. Tapi dalam hal ini dia pakai kira-kira sama lah dengan pemakaian yang normal-normal. Jadi dia pakai ATF untuk membersihkan gitu ya. Sayangnya dia nggak buka bongkar mesin, dia cuma bongkar bagian silinder. Dan memang di silinder itu kerak jadi berkurang ketika pakai ATF. To your left is the automatic transmission fluid, brand new transmission fluid. I just added this jar. To the right is the old used oil that's had 45 minutes of use on it. Apparently, the transmission fluid has gotten into the crankcase of the engine, and with all those powerful detergents
from the fluid, it has done a good job, I think, of cleaning up the crankcase of this small engine. So the fluid on the right is the used automatic transmission fluid. The fluid on the left is the new stuff. So what I'm going to do now is test to see if it's lost its film strength. So the exact same spot inside the crankcase does seem to be a little bit cleaner than before using automatic transmission fluid. Tapi kerak yang di valve-nya nggak berkurang. Nah ini harus diperhatikan ya. Jadi cuma pas bagian pembakaran tok jadi bersih. Tapi di di valve-nya itu enggak. Nah ini perlu jadi perhatian sendiri karena pembersih kerak pembakaran itu beda dari kerak di valve ya. Jadi sepertinya nggak bener bahwa mesin oli mesin diganti dengan ATF atau ATF sebagai engine flush itu bisa membersihkan kerak. Lebih cocok disebut mencegah kerak. Jadi kan si Project One itu silindernya, pistonnya itu dibersihkan dulu. Jadi ketika dipakai tetap bersih, berarti ya cairan ATF-nya ini membantu pembakaran lebih bersih, tapi tidak menghilangkan kotoran yang sudah ada. Nah, kalau penulis sendiri sih, kalau butuh pelarut itu minyak goreng itu pelarut yang kuat. Jadi hampir sama kayak oli mineral. Oli mineral nggak sebagus minyak goreng. Jadi sifatnya oli ya, yang punya film strength tinggi itu dia punya daya larut yang kuat. Jadi oli mineral itu daya larutnya kuat. Tapi tentu kalau pakainya berlebihan, jadi melebihi umur masa pakainya, ya tetap jadi timbul kerak ya. Yang lama dihilangkan, tapi begitu sudah mulai berumur, sudah mulai hitam, keraknya jadi dikurangi. Ya itulah yang harusnya diperhatikan. Jadi kalau misalnya ya membersihkan gitu ya, orang kan pakai menjalankannya selama 30 menit itu yang dipamerkan di YouTube. 30 menit itu oli ATF-nya sudah hitam. Penulis yakin kalau diuji lagi 30 menit lagi hasilnya ya tetap hitam. 30 menit lagi diulangi lagi gitu ya tetap hitam. Karena nggak ada pembuktian bahwa ketika mesin bersih maka ATF itu akan tetap bening. Nggak ada pembuktian itu. Padahal kalau oli mesin biasa diperlakukan seperti itu, dimasukkan, dijalankan 30 menit terus di drain, pasti masih bening. Di ATF sendiri ingat ya, ATF itu nggak ada aditif untuk mengurangi pembakaran, menangkap sisa bakar itu macam-macam, karena nggak butuh. Di ATF itu nggak ada pembakaran. Di ATF itu nggak ada oksidasi dari gas buang, nggak ada. Jadi ya nggak bisa lah dipakai sebagai ukuran bahwa warna hitamnya ATF waktu dipakai sebagai engine flush itu adalah tanda
ATF-nya membersihkan mesin. Nggak bisa, karena dari dibuktikan juga ya keraknya masih ada, dan lagi pula ini ada warning juga, bukan di bukan di oli mesin tapi di transmisi ada warning kalau misalnya ya ATF itu olinya sampai hitam ya, terus di transmisi ini terus dilakukan engine flush, ada kemungkinan malah jadi macet karena jalur oli kecil-kecil dari ATF ini kalau kotorannya nyangkut, kalau kotorannya malah jadi rontok semua, malah bisa macet karena ya itu kotorannya kalau sampai rontoknya terlalu cepat, nggak berkurang sedikit-sedikit, nggak digerimpis sedikit-sedikit, hasilnya ya malah jadi nggak fungsi. Does get hot, it breaks down, and heat is the #1 killer of transmissions. 80 degrees is when you check it when it's cold, 190 is when you check it when it's warm. I prefer checking it when it's warm. And then on the dipstick, it tells you check in park, the engine idling, vehicle level, and the transmission should be hot. And it should go up to the cross thatch, and don't overfill it. So it's all these little channels that could easily become gummed up and clogged when your transmission fluid is old and burnt and the transmission hasn't had its normal servicing. Doing a flush is going to add all brand new fluid, and transmission fluid is a really good cleaner, so it's going to clean out all the gunk, and it could cause these little passages to get clogged up. And if these passages get clogged up, you're not going to get good shifts, and you could lose gears, and that is something you don't want to do just for changing the transmission fluid. And that's how those myths started where, oh, I changed my transmission fluid, now my transmission slips or it won't go into gear. It's because the person's transmission fluid was black and bad just like this. But you don't have to worry about that when your transmission fluid is in good shape like this. Ini ATF ya, automatic transmission ya. ATF itu beda dari MTF. Mungkin cocoknya ATF itu dicampur ke bensin, tapi ya ngapain lah gitu. Ada kalau misalnya pengen pembersih bensin itu, karena kalau dibersihkan terus ya otomatis akan timbul masalah kompatibilitas atau apa gitu loh. Karena ya yang namanya ATF kan aditifnya macam-macam, nggak cuma pembersih toh. Aditif ini bisa jadi sumber kerak juga di saluran pembakaran. Karena kan jelas yang namanya bensin nggak butuh aditif logam, nggak butuh ada aditif EP itu nggak butuh. Padahal di ATF ada aditif EP-nya. Nah, ini kan bisa jadi buntu. Jadi saat bensin disemprotkan, aditif logamnya makin lama jadi makin mengumpul di sekitar nozzle-nya injeksi, kan jadi malah mengganggu. Kalau di mesin nggak ada nozzle, nggak ada nozzle injeksi, nggak perhatian, nggak butuh lah. Jadi ya jangan untuk engine flush ya, sekali lagi lah kalau misalnya mesinnya kotor karena karena ada proses macam-macam, terus katanya sampai butuh engine flush menguras kotorannya, ya jangan pakai oli itu lagi. Karena kalau sampai timbul lumpur selat itu berarti ada yang salah di periode penggantian olinya atau di olinya. Karena harusnya oli yang bagus kalau penggantian olinya sudah sesuai, ya tetap bersih mesinnya, nggak akan muncul kerak, nggak akan terjadi kerak, nggak ada. Kalau sampai terjadi kerak, ya olinya ganti lah, atau periode penggantian olinya dipercepat.
mungkin dari pabrikan bilang bahwa apa, ganti oli itu misalnya kalau di motor 4.000, terus kalau di mobil itu berapa, 8.000 lah anggap aja, atau 10.000. Enggak ya, di mobil juga 5.000 ya. Nah kalau misalnya terus ternyata dijumpai ada kerak, ya harus ganti oli dong, ganti merek oli, ganti tipe oli. Kalau nggak mau ganti merek oli, ya ganti olinya dipercepat. Sini penulis kasih contoh lah. Penulis pakai di motor matic lain, di Honda Beat, Suzuki Next 2, Suzuki Spin itu kalau ganti oli sekitar 6.000 km, karena penulis pakai minyak goreng, karena penulis pakai berkapasitor, karena penulis pakai meseran super, 6.000 km. Tapi kalau penulis pakai AHM MPX2, ya penulis ganti lebih cepat, sekitar 300 km. Jadi setiap 300 km ganti oli, 300 km ganti oli. Itu kalau pakai AHM MPX2. Di NMAX ini juga sama. Jadi waktu pakai Mesran B40 penulis ganti olinya tiap 500 km lah anggap aja. Terus kalau pakai Yamaha Loop Supermatic berapa? Ya penulis ganti tiap 250 km. Gitulah. Jadi ganti oli itu jangan menyesuaikan pabriknya. Jadi walau pabriknya mengklaim 4.000 km, 4.000 km, itu kan pabriknya toh. Insinyur Jepang itu masa pinter kan? Enggak. Insinyur Jepang itu kan asal jeplak toh. Tapi sementara yang lain-lain nggak ada ilmunya. Lebih karena turunan ilmu dari senior-senior mereka yang beneran pinter, terus yang sekarang ini mewarisi cuma karena unsur nepotisme dan macam-macam itulah standarnya Jepang ya. Jadi waktu ada lihat di manual ganti tiap 4.000 km, itu bohong. Itu bohong. Jangan dianggap. Ya mungkin niatnya bukan bohong sih, tapi karena orangnya itu nggak mampu lah. Karena kok ya oli belum 4.000 km sudah hitam ya, belum 4.000, masih cuma 400, 1/10-nya tok sudah hitam banget, sudah encer. Nah itu kan nggak layak toh. Tapi dipaksa harus 4.000 itu ya merusak mesin ya. Seperti sering kita dengar lah kalau di NMAX itu ada masalah oblak di sistem transmisinya, katanya harus pakai laher mahal banget gitu ya. Yes. Padahal nggak pakai laher mahal banget, bisa awet kalau di motor lain. Terus VVA oblak, itu penyakitnya VVA, ya mungkin nggak juga, itu karena pabriknya nggak becus. Ada yang bilang desainnya VVA-nya itu kurang bagus karena olinya nggak disemprot, mungkin juga. Tapi yang jelas walau desainnya sudah bener, oli disemprot ke VVA segala macam, pakai silinder headnya R15 kayak, ya penulis tetap anggap nggak layak lah. Sampai oli warna hitam dipakai terusan lebih dari 400 km itu. Banyak kan problem masalah bunyi di NMAX itu, bunyi tek, bunyi oblaknya, terus ausnya juga sampai harus ganti loh. Umurnya motor di bawah 10.000 sudah ganti. Itu tanda jelek. Jadi kemana-mana nih. Yang jelas ATF itu nggak cocok jadi engine plus. Nggak usah juga ATF itu dicampur ke oli mesin, nggak butuh, karena ya kemampuannya beda, kejadiannya beda. Ya wes, sudah begitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.